Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami materi yang Anda sediakan ya. Kita fokus ke bab 20 yang mencoba mengurai akar penyebab dari situasi genting yang sering disebut permainan akhir global kita. Betul. Endgame. Nah, kita nggak akan sekedar mendaftar ancaman kayak perubahan iklim atau AI, tapi kita gali lebih dalam nih. Apa sistem dan kekuatan historis yang sebenarnya mendorong kita ke titik ini? Tujuannya yaitu memahami fondasi masalahnya. Siap kita bongkar akar persoalannya. Tentu. Kita akan fokus ke gimana struktur kekuasaan yang sudah mapan dan juga pola-pola sejarah tertentu yang di sumber Anda itu disebut sebagai global Goliath. Nah, itu gimana dia menciptakan kondisi berisiko tinggi saat ini. Global Goliath ya? Iya. Nanti kita kupas juga siapa atau apa sih Agents of Doom, Agents of Kiamat yang disebut di bab 20 itu. Gimana cara kerjanya, terus kenapa narasi semua orang tanggung jawab itu seringkali kurang pas. Bisa jadi pengalihan isu ya? Betul, bahkan mungkin disengaja. Yang krusial di sini, kita lihat gimana akar masalah ini, yang terbentuknya udah lama banget, terus-menerus menyuburkan resiko katastrofik yang ada di depan mata kita sekarang. Oke, mari kita mulai dari kerangka besarnya deh. Konsep global Goliath ini. Sumber Anda menggambarkannya bukan cuma kumpulan masalah, tapi sistem global yang saling terkait erat, yang mungkin lagi masuk fase akhir setelah ribuan tahun evolusi. Wah, ini kedengarannya fundamental banget. Benar sekali. Global Goliath ini, seperti dijelaskan di sumber Anda ya, itu sistem raksasa, mencakup ekonomi kapitalis global, terus kekuatan informasi yang terkonsentrasi, kan di segelintir perusahaan teknologi, Anda tahu lah ya Google, Amazon, Meta. Iya. Ditambah lagi jaringan elit global yang seringkali punya pandangan dunia mirip karena latar belakang pendidikan atau kepentingan yang sama. Nah, analisis di sumber ini, khususnya di bab 20, berargumen kalau sistem ini tuh inheren. Inherent, maksudnya gimana tuh? Ya, karena desain dan sejarahnya, sistem ini mendorong pola ekstraksi sumber daya dan akumulasi risiko dalam skala global. Gitu. Jadi bukan kecelakaan ya. Sumber Anda menekankan risiko besar kayak perubahan iklim atau katakanlah konflik nuklir, itu bukan sekedar efek samping teknologi, tapi konsekuensi logis dari cara kerja sistem Goliath ini. Tepat. Ada diagramnya kan di sumber Anda ya, Fig 43 itu, jelas banget nunjukin Goliath sebagai pendorong risiko. Sementara biaya sosial dan lingkungannya itu sering dianggap eksternalitas. Alias nggak masuk hitungan gitu ya. Wah, ini gagasan yang cukup radikal sih. Memang, ini menantang pandangan umum kan kalau teknologi itu netral. Masalah baru timbul kalau disalahgunakan. Sumber ini bilang, nggak gitu. Sistem ekonomi politik globalnya sendiri punya bias bawaan ke arah penciptaan risiko katastrofik. Kenapa? Ya karena fokusnya pada ekstraksi dan pertumbuhan tanpa batas. Logika ini akarnya udah jauh di sejarahnya. Ngomong-ngomong soal narasi umum, ada gagasan populer banget nih kalau kita semua ikut bertanggung jawab atas krisis iklim. Saya ingat Anda sempat singgung ini bisa jadi pengalihan isu. Bab 20 terutama di catatan kakinya punya cerita menarik soal ini ya. Betul sekali. Ini salah satu contoh bagus gimana narasi publik itu bisa dibentuk. Sumber Anda mengungkap kalau istilah jejak karbon, carbon footprint, itu dipopulerkan secara luas oleh siapa coba? Perusahaan minyak raksasa, BP. Oh iya. Iya, lewat kampanye PR besar-besaran di awal 2000-an. Strateginya cerdas banget. Geser fokus dari tanggung jawab korporasi dan sistemik industri fosil ke tindakan individu. Wah, Tiba-tiba, kita semua sibuk ngitung jejak karbon pribadi kita kan? Sementara struktur industrinya sendiri, ya jalan terus kayak biasa. ini mirip dong kayak kampanye anti sampah Keep America Beautiful yang Anda sebut tadi, yang didanai justru sama perusahaan minuman yang produknya jadi sumber utama sampah plastik. Persis. Sumber Anda pakai contoh itu juga. Kampanye itu kan didanai Coca-Cola, PepsiCo, dan lainnya. Fokusnya ke orang yang buang sampah sembarangan, bukan ke model bisnis mereka yang produksi miliaran botol sekali pakai. Polanya sama ya? Iya, polanya berulang. Pakai isu tanggung jawab individu buat mengaburkan tanggung jawab struktural dan korporasi. Ini penting kita pahami supaya kita nggak cuma nyalahin diri sendiri atau tetangga kita aja. Oke. Jadi kalau narasi tanggung jawab bersama ini ada asal-usulnya yang strategis gitu ya. Jadi penasaran nih, kalau fokusnya dialihkan dari industri dan struktur, lalu siapa sebenarnya yang menurut bab 20 ini pegang pengaruh paling besar dalam menciptakan dan melanggengkan risiko-risiko katastrofik ini? Sumber Anda pakai istilah yang lumayan keras ya, agen kiamat. Istilah itu memang provokatif ya.
tapi dipakai untuk menunjuk entitas spesifik. Bab 20 mendefinisikan agen kiamat itu sebagai segelintir pemain yang punya pengaruh luar biasa besar, nggak proporsional gitu, dalam mendorong risiko global. Bukan semua orang berarti. Bukan, tapi kelompok aktor yang terkonsentrasi, terutama korporasi multinasional raksasa di sektor-sektor tertentu, beberapa negara kuat, dan kompleks militer industri. Mereka inilah operator utama dalam mesin global Goliath tadi. Bisa kasih contoh konkret nggak dari bab 20? Gimana kita bisa lihat jejak mereka ini? Ya, tentu. Bab 20 detail banget di sini. Contoh paling jelas ya industri bahan bakar fosil. Statistik yang dikutip sumber tuh wah mencolok banget. Cuma 30 perusahaan energi bertanggung jawab atas sepertiga emisi CO2 terkait energi secara global. Sepertiga? Dari 30 perusahaan aja? Iya. Kalau ditarik lebih jauh ke belakang, 78 perusahaan dan negara itu menyumbang lebih dari separuh total emisi sejak revolusi industri, dari 1854 sampai 2022. Gila. Dan yang lebih bikin khawatir, sejak perjanjian Paris 2016 kan tujuannya membatasi emisi tuh. Iya, harusnya turun dong. Ini dia. Justru 57 perusahaan bahan bakar fosil dan semen teratas malah bertanggung jawab atas 80% kenaikan emisi global sejak itu. Astaga. Jadi bukan cuma statistik ya ini, tapi bukti konsentrasi kekuatan yang luar biasa dalam sistem Goliath ini. Dan mereka secara aktif membentuk risiko iklim kita. Dan bagian yang paling bikin resah, sumber Anda bilang mereka udah tahu dampaknya dari lama. Nah, ini bagian yang paling memberatkan dari analisis di bab 20. Mengutip riset dan dokumen internal, sumber Anda bilang perusahaan kayak ExxonMobil dan asosiasi industri minyak lainnya itu udah punya pemahaman ilmiah yang cukup baik soal risiko perubahan iklim akibat bakar fosil. Setidaknya sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an. Sejak saat itu? Iya. Ada memo internal Exxon dari tahun 1979 yang dikutip. Di situ diakui kalau masalah ini berpotensi jadi salah satu masalah paling signifikan bagi umat manusia dan besar serta mendesak. Tapi, alih-alih bertindak atau ngasih tahu publik, informasinya malah ditekan. Lebih parahnya lagi, industrinya kemudian keluar jutaan dolar buat danai kampanye disinformasi dan lobby. Tujuannya, ya buat bikin orang ragu sama sains iklim dan halangi kebijakan. Wah, ini serius banget. Selain industri fosil, siapa lagi yang masuk kategori agen kiamat menurut bab 20? Kompleks militer industri juga disorot tajam. Mekanisme kunci yang dibahas itu fenomena pintu berputar atau revolving door. Pintu berputar? Maksudnya? Jadi, pejabat tinggi pemerintah atau militer, setelah pensiun atau keluar, pindah kerja ke industri pertahanan atau energi yang sebelumnya mereka awasi atau kasih kontrak besar. Atau sebaliknya. Oh. Sumber Anda kasih contoh John Keel, senator AS yang sangat berpengaruh dorong program modernisasi senjata nuklir triliunan dolar. Begitu pensiun dari Senat, dia langsung jadi pelobi untuk Northrop Grumman. Kontraktor yang dapat untung dari program itu? Tepat. Salah satu kontraktor utama. Dan Northrop Grumman juga dikenal sebagai donatur politik besar. Jadi, ini semacam konflik kepentingan yang dilembagakan gitu ya? Sumber Anda menggambarkannya mirip suap yang dilegalkan. Praktik ini lazim banget di AS. Puluhan jenderal bintang 4, menteri, anggota Kongres terlibat. Hal serupa juga terjadi di Uni Eropa. Di Eropa juga? Ya, sumber Anda kutip laporan kalau 6 perusahaan fosil besar terlibat 71 kasus pintu berputar dengan pejabat Uni Eropa antara 2015-2021, sambil terus lobby intensif buat pengaruhi kebijakan energi dan iklim. Mekanisme ini memastikan kepentingan industri selalu didengar dan diprioritaskan. Oke, terus gimana dengan Big Tech? Mereka kan disebut dalam konteks global Goliath secara umum tadi. Apa mereka juga termasuk agen kiamat? Nah, bab 20 ini nggak secara eksplisit masukin Big Tech ke daftar agen kiamat di bagian spesifik itu, yang fokusnya lebih ke energi dan militer. Tapi, peran Big Tech dalam konsentrasi kekuatan informasi, penguasaan data, algoritma, platform komunikasi global, itu sangat ditekankan sebagai pilar fundamental dari struktur global Goliath itu sendiri. Jadi meskipun nggak disebut agen kiamat secara langsung di bagian itu... Iya, pengaruh mereka dalam bentuk opini publik, kontrol arus informasi, bahkan pengaruh ke proses politik, itu jelas menempatkan mereka sebagai pemain yang sangat kuat dalam sistem ini. Dampaknya ke risiko global, misalnya lewat penyebaran disinformasi atau pengembangan AI, itu makin signifikan. Jadi, secara implisit, mereka bagian penting dari mesin Goliath ini. Kalau kita lihat cara kerjanya, gimana sih agen kiamat ini bisa beroperasi begitu efektif dalam sistem Goliath?
seringkali tanpa pengawasan yang memadai. Apa taktik utama mereka menurut bab 20? Kuncinya, menurut sumber Anda, adalah kerahasiaan. Kerahasiaan dipakai secara sistematis buat hindari sorotan publik, tutupi malpraktek, dan manipulasi informasi demi keuntungan atau kekuasaan. Punya contoh spesifik nggak dari sumber? Bab 20 kasih beberapa contoh yang cukup jelas ya. Industri kimia misalnya. Kasus PFOA, bagian dari kelompok Forever Chemicals itu. Oh, yang sulit terurai itu ya? Betul. Dokumen internal nunjukin perusahaan kayak DuPont udah tahu potensi racun bahan kimia ini puluhan tahun, setidaknya 40 tahun, sebelum publik dan regulator sadar sepenuhnya. Tapi mereka terus produksi dan promosi sambil secara aktif menyangkal atau meremehkan bukti dampak kesehatannya. Profit jangka pendek di atas kesehatan publik. Clear skala besar kayak Castle Bravo di Pasifik, kerahasiaan ekstrim jadi norma. Bahkan, prinsip fisika dasar yang relevan aja diklasifikasikan. Kenapa sampai segitunya? Nah, tingkat kerahasiaan ini, menurut sumber Anda, secara efektif menghalangi pengawasan independen dan debat publik yang bermakna soal risiko dan pengelolaan teknologi nuklir, baik sipil maupun militer. Ditambah lagi lobi politik yang kuat, praktek pintu berputar yang tadi kita bahas, plus kampanye PR canggih. Jadi semua itu menciptakan lingkungan di mana mereka bisa bergerak bebas tanpa akuntabilitas ya? Kurang lebih begitu. Mereka bisa beroperasi dengan relatif bebas. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi ya. Ini jadi inti bab 20 nih kayaknya. Kenapa struktur kayak Global Goliath dan agen kiamat ini bisa muncul dan bertahan begitu lama? Sumber Anda kelihatannya nggak puas sama penjelasan standar kayak, oh sifat dasar manusia egois, atau anarki sistem internasional, atau tragedi kepemilikan bersama. Betul sekali. Bab 20 secara eksplisit mengkritik penerapan teori permainan game teori yang terlalu menyederhanakan, yang bilang perilaku manusia selalu rasional egois. Padahal kan, dalam skala kecil, manusia justru sering kooperatif. Iya juga ya. Tapi, ironisnya, model rasional egois ini justru kelihatan cukup akurat buat menjelaskan perilaku negara-negara besar dan korporasi raksasa di sistem global. Kenapa bisa beda gitu? Nah, bab 20 menawarkan beberapa hipotesis tentang akar masalah yang lebih dalam. Apa aja tuh akar masalah yang diidentifikasi bab 20? Pertama, ada konsep agen artifisial. Sumber Anda pinjam ide dari filsuf Thomas Hobbes, bilang kalau negara dan korporasi modern itu fungsinya kayak manusia artifisial. Manusia artifisial? Iya, mereka itu entitas legal, hierarki dominasi yang kompleks, bukan individu biologis yang punya empati, moralitas, atau keterikatan sosial bawaan kayak kita, manusia. Logika operasi mereka didorong tujuan spesifik, maksimalkan kekuasaan negara atau profit korporasi, dalam aturan main yang ada. Jadi mereka dirancang untuk bersaing dan mendominasi? Bisa dibilang begitu. Seringkali tanpa mikirin dampak negatif, eksternalitas, ke pihak lain atau lingkungan, kecuali kalau dipaksa hukum atau tekanan publik. Jadi perilaku destruktif mereka itu bukan cerminan langsung sifat buruk individu, tapi lebih ke produk dari desain dan logika institusinya sendiri. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, bab 20 menekankan peran krusial dari apa yang disebut sumber daya yang mudah dirampas, lootable resources, sebagai bahan bakar Goliat modern. Ini analoginya kayak biji-bijian di era negara agraris dulu. Maksudnya gimana? Bahan bakar fosil, minyak, gas batubara, punya karakteristik kunci. Lokasinya terkonsentrasi, relatif mudah dikuasai atau dipertahankan kelompok kuat, negara atau korporasi, gampang diukur, diangkut, disimpan. Penguasaannya terkonsentrasi di segelintir negara, kayak negara Teluk, Rusia, dan korporasi raksasa, Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Shell. Lebih jauh lagi, energi fosil ini memungkinkan ledakan produksi pangan lewat pupuk sintetis, kan proses Haber-Bosch, yang akhirnya menopang ledakan populasi global. Jadi ada siklus yang saling memperkuat. Siklus gimana tuh? Sil lebih besar lagi. Dan semua ini dikendalikan segelintir pemain kunci. Lingkaran setan ekstraksi dan konsentrasi kekuasaan lah bisa dibilang. Yang berjalan di atas bahan bakar fosil, oke. Ada lagi, yang ketiga. Yang ketiga ada perspektif evolusi Goliat. Secara historis, dalam kompetisi dan konflik antar kelompok manusia, seleksi alamiah cenderung menguntungkan entitas yang lebih besar, lebih terorganisir secara hierarkis, dan lebih efektif dalam ekstraksi sumber daya serta pengerahan kekuatan militer.
Jadi yang kuat yang menang gitu ya. Seringkali begitu. Dan entitas yang kuat ini seringkali bentuknya hierarki dominasi yang ekstraktif. Nah, tekanan evolusi jangka pendek ini, yang di bab 20 diringkas secara provokatif sebagai didorong oleh bayi, bom, bakteri, dan barbarisme. Wow, istilahnya. Ya, merujuk pada tekanan demografis, konflik, penyakit, dan persaingan antar kelompok, itu telah membentuk struktur kekuasaan global kita. Ironisnya, logika yang sama yang memungkinkan kebangkitan peradaban skala besar ini, sekarang malah mendorong kita ke arah risiko katastrofik global. Potensi bunuh diri evolusioner, kata sumber Anda. Jadi kalau saya coba rangkum pemikiran utama dari bab 20 ini ya, masalahnya bukan di sifat dasar manusia, tapi di struktur hierarki dominasi artifisial, negara, dan korporasi yang kita ciptakan. Struktur ini jalan dengan logikanya sendiri yang ekstraktif, didorong karakteristik sumber daya kunci kayak fosil, dan ini hasil dinamika kompetisi dan konflik historis. Wah, ini pandangan yang sangat sistemik dan berakar jauh ke belakang ya. Dan penting juga untuk nggak melupakan sisi manusianya di ujung rantai ini. Bab 19 di sumber Anda, yang sebelum bab 20 ini kan, secara eksplisit menghubungkan resiko eksistensial global ini dengan eksploitasi manusia yang brutal di tingkat paling dasar. Maksudnya gimana? Ya, penderitaan para penambang kobalt, anak-anak dan dewasa di Kongo Selatan. Mereka hadapi kondisi kerja bahaya, resiko kesehatan jangka panjang demi baterai kita. Atau para penambang uranium di Shinkolobwe, juga di Kongo, sumber uranium bom Hiroshima itu. Kerja tanpa perlindungan memadai dari radiasi. Iya Tuhan. Atau penambang batu bara di Shanxi, Cina. Terperangkap hutang, kerja di kondisi mematikan, sering nggak dapat kompensasi kalau kecelakaan. Semua ini, menurut sumber Anda, bagian integral dari rantai pasokan ekonomi global yang sama. Rantai yang sama yang menghasilkan kemakmuran di satu sisi. Tapi juga menghasilkan teknologi dan industri yang kini bawa risiko katastrofik bagi semua orang. Ini benar-benar mengubah cara pandang, kan? Iya, banget. Risiko global yang sering kita diskusikan dalam istilah abstrak, megaton nuklir, derajat Celcius pemanasan, algoritma AI ternyata secara harfiah dibangun di atas penderitaan dan eksploitasi manusia yang sangat nyata. Yang tersembunyi di ujung rantai pasokan global. Tepat. Sumber Anda ingin menegaskan kalau resiko-resiko ini tuh bukan harga yang tak terhindarkan dari kemajuan. Bukan takdir. Sebaliknya, resiko ini secara aktif diciptakan, dilanggengkan, bahkan diambil keuntungannya oleh kelompok-kelompok kuat dalam sistem global Goliat ini. Seringkali dengan sengaja mengabaikan. Iya, mengabaikan atau mengorbankan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan di tempat lain. Terutama di negara-negara selatan atau di kalangan komunitas yang terpinggirkan. Ada pilihan-pilihan sadar yang dibuat di sepanjang jalan itu. Oke. Setelah kita menyelami akar masalah dari permainan akhir kita ini, terutama lewat lensa bab 20 tadi, mari kita coba tarik benang merahnya. Kayaknya, sumber masalah yang kita hadapi ini bukan sekedar teknologi lepas kendali atau cacat moral individu ya. Bukan itu intinya. Akarnya jauh lebih dalam. Sistem global Goliat yang kompleks, saling terkait, didorong segelintir agen kiamat. Agen ini adalah hierarki dominasi korporasi raksasa, negara kuat, kompleks militer, yang operasinya berdasar logika ekstraksi dan akumulasi kekuasaan yang udah berevolusi berabad-abad. Dan operasinya sering difasilitasi kerahasiaan. Dan diperkuat narasi publik yang mengalihkan tanggung jawab. Betul. Jadi, apa implikasi dari pemahaman mendalam tentang akar masalah ini? Bagi kita semua, bagi Anda yang mendengarkan. Analisis mendalam tentang akar masalah ini, seperti di bab 20, membawa kita pada sebuah paradoks historis ya. Sumber Anda nyebut soal kutukan Goliat. Goliath's curse. Iya. Secara historis, entitas kekuasaan yang terlalu besar, terlalu ekstraktif, terlalu hierarkis, itu cenderung jadi rapuh dan akhirnya runtuh. Entah karena kontradiksi internal, ketidaksetaraan ekstrim, atau persaingan antar elit. Tapi, sejarah juga nunjukin, selama bahan bakar Goliat, sumber daya kunci yang mudah dirampas, entah itu biji-bijian dulu atau fosil sekarang, masih ada struktur kekuasaan serupa cenderung akan bangkit lagi dalam bentuk baru setelah keruntuhan. Jadi siklus lagi. Nah, yang membedain situasi kita sekarang itu dua hal. Pertama, skala Goliat kita benar-benar global untuk pertama kalinya. Kedua, teknologi yang kita punya, nuklir, biotek, AI, punya potensi destruktif total yang belum pernah ada sebelumnya.
Risiko kali ini, seperti disimpulkan bab 20, adalah keruntuhan bisa bersifat final dan katastrofik bagi peradaban manusia, bahkan mungkin bagi spesies kita. Bunuh diri evolusioner tadi. Wah, Ini memunculkan pertanyaan pamungkas yang sulit banget. Mengingat betapa dalamnya akar sejarah ini dan betapa kuatnya sistem saat ini mengunci dirinya sendiri, apa perubahan fundamental untuk mengubah arah ini masih mungkin? Atau jangan-jangan kita udah terlalu jauh terkunci dalam lintasan ini? pertanyaan yang sangat berat ya. Tapi lahir dari analisis mendalam tentang akar persoalan yang Anda bagikan, ini mungkin jadi bahan renungan penting untuk Anda bawa pulang. Seberapa dalam sebenarnya akar sistemik ini tertanam dalam hidup kita sehari-hari? Dalam produk yang kita konsumsi, energi yang kita pakai, informasi yang kita terima, dan apa artinya kalau kita mulai serius mikirin bahwa fokus perubahan yang paling mendesak mungkin bukan sekadar ngatur teknologi baru atau perbaiki perilaku individu, tapi menantang dan mentransformasi struktur kekuasaan fundamental yang udah bawa kita ke titik genting ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, yang fokus mengurai akar permainan akhir kita dari bab 20 sumber Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.